no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya kabar saya dan saudara pasti luar biasa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Dialah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena itu saudara, kita tahu bersama bahwa kita sedang ada di masa-masa kesesakan. Tetapi hari ini pesan Tuhan di seri yang pertama, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Sebab apa yang kita alami ini tidak sebanding dengan penderitaan yang akan datang. Karena itu COVID-19 bagi saya hanya sebagai latihan untuk kita murid-murid Kristus. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan yang akan datang, kita tidak menjadi orang yang ketakutan. Kita tidak menjadi orang yang gampang meninggalkan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini saya mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-33. Namun saudara, hari ini kita hanya fokus pada ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Demikian kata firman Tuhan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang dimaksud tentang domba dan siapakah yang dimaksud tentang serigala. Nah, kita akan membahas secara satu persatu. Kita akan mulai terlebih dahulu kata domba. Saudara, yang dimaksud kata domba adalah di dalam ayat 24 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, aku atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi saudara, yang dimaksud domba adalah murid-murid Kristus atau orang-orang percaya atau gereja-gereja Tuhan. Nah, siapa itu murid Kristus? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, murid Kristus adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa. Dialah Tuhan penjaga dalam kehidupannya. Dialah Tuhan pelindung. Dia adalah Tuhan penyelamat. Dia sanggup mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Murid Tuhan percaya bahwa dia Tuhan sanggup melakukan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata Tuhan bahwa sebagai murid Kristus, suatu kelak nanti kita seperti ada di tengah-tengah serigala. Murid Kristus akan mengalami bukan lagi masa-masa kesesakan, tetapi masa-masa penderitaan yang sungguh luar biasa. Karena itu COVID-19 hanya sebagai alat Tuhan untuk melatih kita, melatih iman kita, melatih mental kita, melatih kesetiaan kita untuk kita menghadapi penderitaan yang akan datang. Sangat luar biasa dibandingkan dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai murid Kristus, nah, siapakah serigala itu? Siapakah yang dimaksud serigala itu? Serigala yang dimaksud adalah musuh-musuh murid-murid Kristus yang paling ganas. Nah, kita akan melihat beberapa ayat yang menjelaskan tentang serigala. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan, mereka adalah nabi-nabi palsu
Jika mereka adalah nabi palsu, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bukan di dalam golongan sebagai murid Kristus atau sebagai nabi Tuhan. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang akan datang menyesatkan banyak orang. Dan di dalam Matius 14 dijelaskan bahwa akan terjadi kemurtadan yang luar biasa ketika nabi-nabi ini muncul. Nabi-nabi ini akan bertindak untuk menyesatkan umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan di rumah-rumah ibadat. Dan mereka akan terus bangkit untuk melawan murid-murid Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan yang kedua yang dimaksud tentang serigala adalah pengajar palsu atau guru palsu. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai pada ayat yang ke-30. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, waspada, hati-hati. Serigala ini sedang berjuang untuk mengalahkan murid-murid Kristus, untuk melenyapkan kepercayaan murid-murid Tuhan. Karena itu jangan gentar, jangan takut. Dia Tuhan Immanuel, Dia beserta kita. Dia Tuhan, Dia sanggup menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Langit dan bumi boleh goncang, tetapi Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Firman-Nya akan tetap tinggal tetap untuk selama-lamanya. Karena itu sebagai murid Kristus, saya mendorong, meneguhkan saudara hari ini, apapun yang terjadi, semua ini tidak akan membinasakan jiwa kita, tetapi hanya tubuh, tetapi jiwa kita akan kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan-Nya. Saudara, dari yang ketiga dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 12. Di sana cerita tentang gembala-gembala upahan. Ketika serigala itu datang, maka gembala-gembala upahan ini melarikan diri. Saudara, mari jangan jadi murid Kristus seperti gembala upahan ini. Anda lari ketika ada bahaya, Anda lari ketika ada tekanan. Jangan pernah lari. Tetap tinggal dan tetap mengikut Tuhan. Seperti ada satu pujian yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Jangan karena sudah dalam ada kelimpahan, saudara bertahan dengan Tuhan. Karena saudara ada dalam kebahagiaan, saudara tetap bertahan kepada Tuhan. Apapun keadaan yang saudara alami, hadapi, tetap Tuhan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Dan apa yang mereka lakukan, dan apa yang akan mereka lakukan kepada murid-murid Kristus, yaitu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku yang dikatakan di dalam ayat 17a, dikatakan bahwa mereka akan menyerahkan murid-murid Kristus di pengadilan majelis agama. Nah, kata majelis agama ini yang dimaksud adalah pengadilan agama Yahudi, pengadilan orang Yahudi setempat. Nah, mereka akan menyerahkan murid-murid Kristus ke pengadilan. Dan yang kedua, di dalam ayat 17b dikatakan mereka akan menyesatkan murid Kristus di rumah ibadah. Mereka akan menyesatkan, mereka akan menekan, mereka akan melarang orang-orang beribadah. Dan ini bukan hal yang main-main. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa, sangat berat dibandingkan dengan apa yang kita alami hari ini. Dan yang ketiga, saudaraku, murid-murid Kristus akan digiring ke pemuka, penguasa-penguasa dan raja-raja. Mereka adalah penguasa-penguasa, raja-raja yang tidak mengenal Tuhan di dalam ayat 18. Dan yang keempat dikatakan mereka akan menyerahkan murid-murid Kristus untuk dibunuh. Kita akan mengalami bukan lagi masa-masa kesesakan, tetapi kita akan dianiaya, kita akan dibunuh. Oh, hal yang luar biasa. Dan yang kelima, saudaraku, kita akan dibenci. Murid-murid Tuhan akan dibenci karena nama Tuhan di dalam ayat 22. Haleluya. Dan yang keenam, saudara, gereja-gereja Tuhan akan dianiaya, murid-murid Tuhan akan dianiaya, orang-orang percaya akan dianiaya. Sungguh luar biasa. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut, sebab ini bukanlah masa-masa kesesakan, tapi ini adalah masa-masa yang sangat berat yang kita akan hadapi di hari
Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua nanti. Haleluya, haleluya. Nah, bagaimana saudara sebagai murid Tuhan menghadapinya? Saudara, di ayat 16 dikatakan apa? Jadilah cerdik dan jadilah tulus. Jadilah cerdik seperti ular. Saudara, perhatikan ular. Bila dia melihat ada lawan, dia tidak menunggu memasang kepalanya untuk mematuk, tapi dia lari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tuhan mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan ketulusan akan menjadikan kita, di dalam ayat 17, kita menjadi orang yang waspada. Kita akan menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang berjaga-jaga, menjadi orang yang mengawasi diri ini untuk tidak disesatkan, untuk tidak dikeluarkan dari jalan Tuhan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Dan yang kedua, saudaraku, kecerdikan dan ketulusan mengajarkan kita menjadi orang yang tidak khawatir, menjadi orang yang tidak khawatir, yang tidak punya kepastian. Tetapi kecerdikan dan ketulusan menjadikan kita menjadi orang yang tahu kepastian, menjadi orang yang memiliki harapan dan tidak takut, tidak khawatir. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, kecerdikan dan ketulusan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa melalui Roh Kudus. Saudara bisa lihat di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kemudian yang selanjutnya, saudara, kecerdikan dan ketulusan menjadikan kita bertahan sampai kesudahan, setia sampai pada akhirnya. Dan yang selanjutnya, saudara-saudara, kecerdikan membuat kita, kecerdikan dan ketulusan menjadikan kita menjadi orang yang terhindar dari bahaya. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 22 masih di dalam ayat 22 dikatakan, apabila terjadi penganiayaan, maka kita harus lari ke tempat yang lain. Dengan kata lain, bahwa sebagai orang yang cerdik, sebagai murid Tuhan yang cerdik dan tulus, kita belajar menghindar dari bahaya. Menghindar bukan berarti kita pengecut atau takut, tetapi kita tahu bahwa bahaya itu akan menimpa hidup kita. Karena itu, saudaraku, Abraham juga pernah melarikan diri, menghindar di Mesir ketika terjadi kelaparan di Negev. Begitupun Ishak, dia juga pergi ke Mesir untuk menghindar sementara waktu. Dan sesudah itu mereka juga kembali di tempat mereka masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua, cara yang kedua untuk kita bisa menghadapi hari-hari yang sangat luar biasa, penderitaan yang sangat luar biasa, di dalam ayat 26 sampai 33 dikatakan bahwa jangan takut, sebab nabi-nabi palsu hanya bisa membunuh tubuh kita, guru-guru palsu hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi mereka tidak dapat membunuh jiwa kita. Karena itu, saudara, belajarlah takut kepada Tuhan yang membunuh jiwa kita, yang membinasakan jiwa kita. Takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Saudara-saudaraku, jangan takut kepada nabi-nabi palsu, jangan takut kepada guru-guru palsu, jangan jadi orang-orang Kristen upahan, jangan jadi hamba-hamba Tuhan upahan, tapi jadilah hamba Tuhan yang setia sampai pada akhir. Saudara-saudaraku, mengapa kita tidak takut? Mengapa kita dilarang tidak takut oleh Tuhan? Yang pertama, saudara, ayat 26-27, Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Segala sesuatu yang terjadi, semua tidak di luar pengetahuan Tuhan, semua dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan takut, sebab saya dan saudara ada dalam genggaman Tuhan. Saya dan saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saya dan saudara ada dalam pembelaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua dikatakan di dalam ayat 28,
Jangan takut, sebab Tuhan tidak membunuh jiwa orang-orang percaya. Dengan kata lain, Dia Tuhan yang berkuasa menjaga hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Tubuh kita akan binasa, kita akan mati secara fisik, tapi percayalah bahwa setiap kematian kita akan menjadi kemenangan, di mana sorga akan menjemput kita. Kita akan hidup dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Dia Tuhan yang akan membangkitkan kita dalam kekekalan. Dan ini adalah bukti melalui kematian Tuhan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan berikutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua yang terjadi ada dalam kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi di bumi ini, semua ada dalam kehendak Tuhan. Seperti COVID-19, semua dalam kehendak Tuhan. Tuhan tahu bahwa tahun 2020 kita akan mengalami suatu pandemi COVID-19. Semua, segala sesuatu yang terjadi, semua dalam kendali Tuhan. Haleluya. Saudara bisa baca dalam ayat 29 sampai 30. Dan berikutnya, saudaraku, mengapa kita jangan takut? Karena saya dan saudara lebih berharga daripada burung pipit. Saya dan saudara lebih berharga dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Keberhargaan diri kita jauh melebihi dari ciptaan Tuhan yang lain. Karena itu sekali lagi saya memberitahukan kepada kita bahwa kita berharga, kita mahal, kepercayaan kita mahal, iman kita mahal. Karena itu jangan sia-siakan, jangan gentar, jangan takut, jangan mundur. Tetap pandang Tuhan, lihat Tuhan. Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir dikatakan, jangan takut, tetapi belajar tetap percaya serta setia mengikut Tuhan. Janji Tuhan buat kita yang setia dan tetap bertahan dan tidak takut kepada apapun. Janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Janji Tuhan bahwa penderitaan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Setiap kita yang melewati semua apapun yang terjadi, percaya kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota surgawi akan diberikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya di seri khotbah yang pertama ini, dan terus ikuti seri khotbah yang kedua di minggu yang akan datang. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan, memberkati saudara, dan terus menambahkan iman saudara tetap setia kepada Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.